Jumpa kembali Sobat All About China. Selamat tahun 2024. Semoga sobat sekalian diberkahi dengan kebaikan tahun yang baru. Kita akan membahas topik yang cukup menarik. Bagaimana China membantu Taliban memulihkan ekonomi Afghanistan pasca pemerintah baru, pasca ditinggal Amerika setelah 20 tahun berkuasa, 20 tahun porak-poranda. Afghanistan menjadi salah satu negara yang sangat memprihatinkan dari segi ekonomi hingga pembangunan, baik bangunan fisik maupun pembangunan manusia. Sebab negara tersebut kerap menjadi wilayah konflik. Tarik waktu 50 tahun terakhir, Afghanistan dilanda oleh instabilitas setelah konflik melawan Soviet, kemudian perang saudara hingga Amerika menguasai wilayah tersebut. Saat itu, Afghanistan menjadi ladang pertempuran. Kelompok-kelompok bersenjata bermunculan, saling serang, merebut wilayah kekuasaan. Afghanistan dilanda krisis ekonomi dan kemanusiaan. Tidak ada hal yang baik ditinggalkan penguasa sementara, yaitu Amerika, selama 20 tahun berkuasa. Selain memunculkan banyak kelompok-kelompok ekstremis bersenjata yang justru menjadikan Afghanistan medan latihan, medan pertempuran, ekstremis, teroris, separatis dari segala penjuru dunia. Sebagaimana Amerika sedia kala melatih Al-Qaeda untuk melawan Uni Soviet di wilayah Afghanistan. Demikian bermunculnya kelompok-kelompok bersenjata baru menciptakan instabilitas yang sangat luar biasa di wilayah tersebut. Setelah tidak mampu mengendalikan, maka Amerika tahun 2021 memutuskan menyudahi dan meninggalkan Afghanistan, di mana status saat itu wilayah dikuasai Taliban, membuat pemerintah boneka Amerika di Afghanistan mendapatkan tindakan represif dari kelompok Taliban. Pesan Amerika agar pemerintah boneka saat itu memulai perang saudara dengan Taliban, mempertahankan diri sendiri. Namun pemimpin pemerintah memilih untuk kabur dari Afghanistan dan perang saudara tidak terulang. Singkat cerita, dunia dan Amerika tidak mengakui Taliban sebagai penguasa. Aset dan uang Afghanistan di luar negeri dibekukan. Sanksi diberlakukan, memukul perekonomian negara tersebut, menambah krisis di Afghanistan. Cina adalah solusi di saat itu. Hanya beberapa negara dan Cina, satu-satunya negara besar yang dimintai bantuan langsung dari Taliban. Karena memiliki letak geografi yang berdekatan, membuat Cina harus membantu pemerintah baru Afghanistan di tengah pengasingan dunia, terutama oleh dunia barat. Tidak ada pilihan. Selain kemanusiaan juga menjadi persoalan geopolitik kawasan. Menurut Cina, Afghanistan tidak boleh dikucilkan dari dunia internasional. Hari ini Cina dianggap sangat berperan membantu masa transisi yang aman, damai dan berkelanjutan di Afghanistan yang berpopulasi 40 juta jiwa. Barang produksi mereka diizinkan untuk dipasarkan ke Cina. Demikian bantuan pangan terus dikirim. Notabene Afghanistan disanksi perekonomian pasca Taliban berkuasa. Boro-boro bantuan luar, aset dan uang sendiri pun tidak dapat dicairkan. Taliban meminta Cina untuk membantu sumber energi, yang notabene persoalan klasik negara tersebut, selalu kekurangan listrik, sehingga menghambat perkembangan industrialisasi. Meminta investasi dari Cina semua bidang, bahkan bidang teknologi tinggi. Raw material sumber daya yang tidak memadai membuat tantangan bagi perusahaan Cina di Afghanistan. Namun semua perlu proses dan Cina menjadi satu-satunya negara yang dipercayai oleh pemerintah baru Afghanistan untuk melakukan pembenahan
China pun melakukan dengan asas kemanusiaan dan menjaga stabilitas kawasan. China menjadi negara pertama yang menerima duta besar Afghanistan. Selain energi, air bersih menjadi persoalan negara tersebut, tak luput dari investasi China di bidang air bersih untuk memenuhi kebutuhan rakyat Afghanistan. Sebuah perusahaan China di Afghanistan berteknologi tinggi yang memproduksi panel surya memukau dunia bahwa negara yang tadinya tertutup mulai mendengarkan pendapat China agar mereformasi kebijakan, membangun struktur politik yang terbuka, inklusif, serta menerapkan kebijakan dalam dan luar negeri yang moderat dan stabil, memerangi kelompok teroris dan hidup harmonis dengan semua negara. Sekalipun Afghanistan masih harus berjuang keras, namun investasi China di berbagai bidang akan mengubah wajah Afghanistan dari sekarang. Sebuah video promosi yang memperlihatkan petinggi Taliban berkunjung di perusahaan pembuat panel surya China Afghanistan, menandakan negara itu sedang melakukan rekonstruksi dengan serius pasca perang. China mendatangkan tenaga ahli untuk melatih sumber daya manusia di sana. 20 tahun terakhir mereka hidup dari subsidi Amerika, namun sekarang mereka hidup dari kemandirian. China mengajarkan nilai-nilai transformasi. Sebagaimana China mempunyai pengalaman akan hal itu, Taliban terus melakukan pendalaman negosiasi agar mereka dapat ikut dalam program One Belt, One Road. Nah, mereka fokus pada nilai-nilai modern, meletakkan nilai-nilai perubahan pada sektor industri, energi, pangan, transportasi, dan lain sebagainya. Kita semua bersyukur Afghanistan bukan lagi wilayah praktek ekstremis, teroris. Mereka kini memimpin mereka sendiri. Semoga kebaikan yang ditabur China kelak akan menuai buah kebaikan. Afghanistan Taliban telah mengeluarkan statement bahwa siapa yang mengganggu China, maka seperti mengganggu mereka dan akan berhadapan dengan mereka. Nah, budi bahasa ini mendatangkan tali persahabatan yang erat. Apakah Taliban akan menjadi Iron Brother kedua seperti Pakistan? Mungkin saja. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih. Jumpa di lain kesempatan. Salam All About China.